tetap perhatikan itu juga ya, karena memang ibu hamil dan ibu menyusui itu kan ada keringanan ya saat berpuasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di official YouTube Gantesya Mardatila. Kali ini kita mau sharing nih seputar puasa. Nah, tentunya puasa buat ibu hamil dong dan ibu menyusui. Sebenarnya boleh nggak sih? Terus kalaupun mau puasa, apa aja harus dipersiapkan? Oke, kalau yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu untuk mendukung dan mensupport channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan kalau ada kritik saran, boleh langsung berkomentar ya. Terus nyalain notifikasi loncengnya biar nanti ada info terbaru bisa dapat notifikasinya. Terima kasih ya. Oke, nah kali ini kita mau bahas puasa tadi ya. Ini kan udah bulan puasa nih, banyak ibu hamil yang pingin ikut puasa juga karena memang rasa kurang ya kalau nggak ikut puasa, tapi merasa dirinya khawatir juga akan kondisi janinnya. Kalau ikut puasa takutnya bayinya lapar atau takutnya ketubannya jadi berkurang atau nggak cukup ya, terus takut juga bayinya jadi nggak aktif gitu. Pasti banyak kekhawatiran lainnya ketika ibu hamil atau ibu menyusui nanti berpuasa ya gitu. Nah, tipsnya kalau memang ingin berpuasa tetap sebenarnya berpuasa itu hanya memindahkan jam waktu makan ya. Kalau untuk ibu hamil sendiri tetap waktu makan adalah 3 kali ya makan beratnya gitu. Nah, terus di usia berapa sih ibu hamil bisa melakukan puasa tersebut ya? Biasanya di trimester awal itu kan ibu hamil masih mengalami mual muntah atau morning sickness ya. Jadi biasanya kondisi tubuhnya menjadi lemas ya. Terus dia tidak mendapat supan nutrisi yang baik karena tadi halang dari mual muntahnya tersebut. Nah, biasanya di trimester awal itu tidak dianjurkan ya untuk ikut berpuasa ya. Pertama karena kondisi ibunya yang lemas, terus kondisi janinnya memang yang tetap harus nutrisinya tercukupi gitu. Terus di trimester 3 biasanya janin akan semakin besar ya bun ya, akan semakin besar. Biasanya itu si janin itu akan lebih banyak memerlukan nutrisi juga karena pertumbuhannya sangat pesat saat trimester 3. Biasanya itu juga tidak terlalu dianjurkan untuk berpuasa. Nah, yang baik adalah trimester 2, tapi di trimester 2 pun harus dalam kondisi yang memang sudah periksakan diri ke dokter atau ke bidan, boleh atau enggak nih ikut berpuasa gitu ya. Jadi ada catatan tersendiri, kalau mau ikut berpuasa harus periksa dulu dan konsul dulu sama dokter kandungannya atau bidan atau tenaga kesehatan lainnya ya gitu. Nanti jawabannya adalah di trimester 2 ya, karena di trimester 2 adalah yang paling aman karena tidak terjadi lagi mual muntah ya, tidak terjadi lagi morning sickness gitu ya. Terus memang ibu hamil sudah bisa merasakan kondisi tubuhnya sendiri ya, dia kuat atau enggak, sambil memperhatikan gerakan janin tentunya gitu. Jadi saat berpuasa ketika sahur usahakan memang makan yang cukup dan minum yang cukup. Minumnya tetap 8 gelas sehari ya, atau 2 liter dalam sehari. Jadi misalnya sahur 2 gelas ya, terus boleh makan yang mengandung banyak protein misalnya gitu. Jadi tetap cukup nutrisi di saat sahur. Nah, ketika di saat buka itu pun harus cukup. Jadi jangan dahulukan yang manis-manis dulu. Biasanya kalau yang manis-manis itu kan biasanya gampang cepat kenyang juga ya. Jadi takutnya makanan yang lain misalnya karbo dan protein lainnya tidak masuk banyak karena terlalu banyak yang manis jadi cepat kenyang. Jadi usahakan memang banyakin dulu karbo, protein yang memang butuhkan buat bayi juga gitu. Jadi tetap minumnya juga 2 gelas di saat buka gitu ya. Ibu hamil juga boleh kok makan gorengan ya misalnya, terus pingin yang manis-manis boleh aja gitu, tapi memang harus diperhatikan tidak terlalu banyak dan tetap harus lebih fokus pada nutrisi untuk adik bayi
gitu. Nah terus di saat buka nanti misalnya jeda 3-4 jam itu kita makan lagi gitu, kita makan lagi misalnya, atau mau menjelang sahur, tapi biasanya kan udah keburu tidur nih, ya udah paling sebelum tidurnya kita makan lagi gitu. Ini pengalaman aku sendiri karena alhamdulillah aku juga ikut berpuasa hamil ini gitu, meskipun memang ada yang nggak full gitu ya, karena memang melihat kondisi tubuh kita. Kalau kita merasa pusing terus gerakan janin itu berkurang, itu sebaiknya kita tidak terlalu memaksakan diri ya. Jadi tetap perhatikan itu juga ya, karena memang ibu hamil dan ibu menyusui itu kan ada keringanan ya saat berpuasa, jadi tidak terlalu dipaksakan gitu kalau memang kondisi tubuh dan kondisi janinnya tidak memungkinkan gitu. Nah terus vitamin juga jangan lupa diminum ya, meskipun berpuasa boleh saat minum vitamin ketika sahur atau ketika berbuka ya. Jadi tetap nutrisi dari vitamin suplemen yang memang dikasih dari bidan atau dokter tetap diminum ya. Terus tadi tetap penuhi cairan tubuh minimal 2 liter ya, atau hitungannya 8 gelas gitu. Terus makanan lainnya adalah buah-buahan ya, buah-buahan juga harus yang tercukupi ya, buah-buahan, sayuran ya, protein atau gizi seimbang gitu. Jadi boleh ketika sahur, buka, dan di pertengahan menjelang sahur itu ada buah-buahannya juga gitu. Jadi biar tetap tercukupi nutrisinya gitu ya, tetap tercukupi semuanya. Nah terus di ketika puasa nih ya, biasanya ibu hamil juga banyak yang nanya nih, kalau puasa itu sebenarnya boleh nggak sih kita berolahraga gitu. Nah sebenarnya olahraga itu sebenarnya penting, mau puasa ataupun tidak, itu tetap ibu hamil menyempatkan waktu untuk berolahraga. Untuk ibu hamil sendiri biasanya olahraganya dengan yoga atau berjalan kaki. Nah waktu yang tepat ketika berolahraga biasanya boleh sesudah sahur atau menjelang buka gitu. Nah aku sendiri biasanya untuk berolahraga biasanya minimal seminggu itu 2-3 kali ya bun. Terus waktunya boleh ketika sesudah sahur atau menjelang buka, karena kan memang berolahraga sendiri kita mengeluarkan keringat ya. Terus nafas kita diatur. Kalau misalnya memang udah agak pusing karena udah menjelang buka nih, misalnya kita bisa cepet-cepet ketika buka cepet-cepet banyak minum gitu ya. Terus kalau ketika sesudah sahur kita kan udah terisi nih nutrisi ya, makanan gitu ya, kita masih full energinya. Jadi untuk olahraga gak terlalu terkuras gitu ya saat nanti seharian full berpuasa gitu. Jadi tetap usahakan untuk menyempatkan diri untuk berolahraga gitu Bu. Terus pentingnya komunikasi pada janin juga saat berpuasa. Misalnya kita sebelumnya nih ya, kita komunikasi pada janin kalau besok kita mau berpuasa, jadi ajak janinnya juga ikut mengerti gitu. Jadi tetap kondisikan, komunikasikan, karena pada saat trimester 2 tadi waktu yang tepat untuk berpuasa, misalnya kalau ibu ingin mencoba berpuasa dengan kondisi yang memang sudah bagus, diperiksa dokter ya, sudah konsul gitu ya, sudah boleh berpuasa, tetap komunikasikan pada bayi kalau akan berpuasa. Jadi bilang, komunikasikan pada bayi kalau hari ini, misalnya hari ini kita berpuasa ya Dek ya, hari ini harus full ya puasanya, mudah-mudahan bundanya kuat, sehat, adik bayi harus aktif ya biar bundanya tenang ya. Nanti ketika buka di pertengahan, bunda semaksimal mungkin akan terus mencukupi nutrisinya biar berat badan kamu ketika lahir tetap tercukupi, misalnya seperti itu. Jadi tetap komunikasikan pada adik bayi ya gitu. Terus gue perhatikan gerakan janinnya gitu ya. Kalau memang dirasa berkurang, terus ibu merasa pusing, gak kuat, jangan dipaksakan untuk terus berpuasa. Nah sekarang gimana kalau untuk ibu menyusui ya? Ibu menyusui juga sama ya, biasanya ada keringanan juga untuk tidak terlalu memaksakan berpuasa jika memang sudah ada tanda-tanda misalnya ASI-nya jadi berkurang, seret gitu ya. Nah itu boleh tidak dipaksakan untuk berpuasa. Kalaupun memang ingin berpuasa, tetap tadi makanannya jadi waktunya yang berubah, tetap makanannya 3 kali sehari, dan memang ada
nutrisi-nutrisi yang memang tercukupi untuk booster ASI tersebut gitu. Jadi kalau memang ada kekhawatiran buat ibu hamil, ibu menyusui misalnya terhadap diri atau terhadap bayi, itu jangan dipaksakan ya Bu, jangan dipaksakan untuk berpuasa ya, karena kan sebenarnya dalam Islam sendiri ya, kalau dalam agama Islam itu berpuasa ada keringanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, nantinya bisa dikodok atau bayar fidyah gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya memang dalam berpuasa kitanya takut gak kebagian ketinggalan misalnya berkah atau pahala di bulan Ramadan. Semangat terus untuk ibu hamil dan ibu menyusui jika ingin berpuasa, dan tetap perhatikan nutrisi untuk mencukupi nutrisi untuk diri sendiri, ibu hamil, ibu menyusui, dan untuk bayinya. Semangat terus. Kalau ada kritik saran boleh berkomentar ya. Terima kasih.